Halo semuanya, sawadee kerap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kalian sudah siap untuk perbaharui informasi terkini terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu. Sekitar berapa hari lagi ya? 3 hari lagi kurang lebih kita akan dengarkan secara resmi rilis dari penyidik Nontaburi tentang apa official penyebab Teng Monida tenggelam di malam hari itu. Walaupun di 2 hari terakhir kemarin, Mr. Genius itu sudah menyampaikan bahwa ada beberapa bukti-bukti yang telah disampaikan dan itu mengindikasikan adalah kasus pembunuhan bukan karena kecelakaan. Tapi suka nggak suka, kita harus menentukan secara resmi, mendengar keterangan secara resmi dari penyidik Nontaburi. Dan untuk video kali ini, ada keterangan terbaru dari polisi Letnan Kolonel Santana ya, seorang polisi senior di Thailand yang membeberkan kembali lebih detail mengenai ada beberapa data-data GPS yang sangat mencurigakan pada 24 Februari lalu. Kemudian sebelum kita bahas lebih detail tentang apa-apa aja yang mengenai dugaan-dugaan bahwa ada pergerakan dari speedboat yang dikendarai Teng Mo di malam hari itu nggak mengidentikan dia sedang jalan-jalan aja, tapi ada sebuah misi. Ini kita konfirmasi terlebih dulu bahwa dua di antara tuduhan dari data-data GPS ini adalah datanya menunjukkan bahwa speedboatnya Teng Mo yang dikendarai oleh Robert pada hari itu berhenti di dekat gedung parlemen di kota Bangkok, serta juga berhenti di sebuah hotel mewah di Bangkok. Dan Mr. Santana juga meyakini bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, dia mengatakan sudah dengan pasti karena ya ini adalah data ilmiah kan ya. Dia mengatakan bahwa ada lebih dari satu speedboat yang terlibat dalam hari itu. Oke, tapi sebelum kita coba bahas datanya lebih detail, ini ada wawancara dari Amarin TV ya, yang menemui Mr. Kitipat Tanasontirat, pemilik Pattaya Water Sport Club. Dia mengatakan bahwa kalau untuk melihat data yang dikeluarkan oleh Mr. Santana tersebut, apakah datanya palsu atau beneran, karena kan ada sekitar 1000-an gambar yang di print out ya, yang itu menunjukkan lokasi GPS dan sebagainya. Dan dari Mr. Kitipat menyatakan kalau untuk data GPS seperti itu sangat kecil kemungkinan bisa dimanipulasi karena tebalnya itu sekitar hampir 1000-an sampai 2000-an pages ya teman-teman, dan itu tidak mungkin diedit. Itu kemungkinan besar adalah data yang nyata. Sama mungkin kalau di penerbangan, ada rute penerbangan kita bisa lihat di Google kan ya, ada terbang kemana, terbang ke situ, itu juga sama dengan seperti di air, speedboat case-nya untuk hari ini. Nah, polisi Letnan Kolonel Santana juga mengatakan begini, ada ketidakwajaran rute GPS speedboat, kapal pulang pergi ke sebuah hotel mewah dan hanya mengantar Teng Mo aja. Ini adalah statement pertama. Kalau aku lihat dari foto-fotonya ini, memang kalau aku lihat dari data speedboatnya gini teman-teman ya, ada beberapa picture yang ditunjukkan oleh TV Amarin ini. Itu kan ada melihat bahwa speedboatnya si Teng Mo yang dikendari oleh Robert hari itu kan sempat mutar. Ini dekat dengan area, kalau aku cek di sini ada sebuah hotel mewah ya di kota Bangkok di pinggir Sungai Chao Phraya. Di situ terlihat speedboatnya itu berhenti sejenak dalam hitungan menit berhentinya, tapi dia back and forth gitu loh. Kembali yang tipikal kayak ini, kayak ngedrop seseorang aja. Dan Mr. Santana mengatakan yang di drop itu adalah Teng Monida untuk menemui seseorang di sana. Oke, itu adalah data pertama yang dikatakan dari Pak Santana. Kemudian juga Pak Santana mengatakan kalau tujuannya hanya untuk menikmati view aja di Sungai Chao Phraya, which is itu adalah common yang dilakukan banyak wisatawan di Sungai Chao Phraya, hanya menikmati sore hari dan makan malam di sana di sepanjang Sungai Chao Phraya, dan juga menikmati ya sore lah, menunggu sore gitu. Itu biasanya tidak akan berhenti di area tersebut yang which is itu adalah parkir khusus untuk hotel. Kalau kalian pernah ke Sungai Chao Phraya, itu cukup luas ya. Kalau kalian lihat di tempat-tempat wisata misalnya kayak ke Mall Icon Siam ataupun juga di Asiatic, itu ada beberapa speedboat khusus untuk menghantarkan para tamu ke sana. Dan kalau kalian tidak menuju ke tempat itu sangat aneh sekali kalau kita berhenti di dermaganya mereka. Begitupun juga sama dengan hotel ini,
kenapa speedboat dari Tank Monida hari itu berhenti di dermaga yang memang khusus untuk sebuah hotel mewah tersebut. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau mereka berhenti di situ tidak ada tujuannya. It doesn't make sense. Jadi aku pun juga cenderung sangat setuju bahwa kemungkinan besar ada yang diturunkan atau ada orang yang dinaikkan. Ya antara dua kemungkinan itu. Tapi yang pasti kalau hanya sekedar lewat nggak mungkin, alasannya tadi. Kalau hanya menikmati view biasanya tidak akan melewati ke berhenti di dermaga tersebut. Ini kan sudah sangat jelas ya, dermaga di sini ada gerakannya, itu berhenti, muter, dan beberapa menit itu memang sempat berhenti di sana. Kemudian juga ada dari jejak GPS menunjukkan ada juga berhenti dan juga dekat jalan pelan dengan gedung parlemen dan sekitar jembatan Rama 7. Oke, yang pertama gini, dekat dengan gedung parlemen, ini kan menjadi salah satu indikasi bahwa ada dugaannya kalau memang beneran ada isu VIP, let's say adalah Tank Mo bertugas menemani makan malam, yang which is aku tahu juga sekarang banyak sebagian ya, public figure juga menjual jasa tersebut walaupun mereka tidak ada hubungan seksual, hanya untuk menemani, companionship lah istilahnya, itu juga memang ada sekarang service yang seperti itu. Apakah ini salah satu indikasi bahwa Tank Mo juga kenapa ada di dekat turun di hotel tersebut dugaannya dan juga ada di gedung parlemen tersebut. Nah ini ada sejumlah dari pengacara ya yang independen ya, bukan pengacara Deca yang memang membantu penanganan kasus Tank Monida karena mereka menduga ada orang penting yang sekarang sedang menjabat di pemerintahan Thailand itu juga yang terlibat dalam kasus ini. Makanya dugaannya sebagian orang bahwa kenapa mereka sebegitu ngototnya membantu untuk mengungkap kebenaran kasus Tank Monida karena ada seseorang yang sekarang sedang berada di pemerintahan dan dugaannya ini adalah bagian yang terlibat juga. Makanya itu bisa menjadi salah satu senjata mereka untuk menjatuhkan lawan politiknya. Which is kalau untuk aku sendiri dan juga kalian masyarakat umum ya kita ya, aku yakin kita fine-fine aja terlepas apapun itu tujuannya. Yang penting kita pengen tahu fakta dan juga kebenaran apa yang terjadi di malam hari itu. Dan kemudian yang ketiga adalah mengenai sekitar jembatan Rama 7. Dan dari jejak GPS memang benar ada sekitar berhenti di sekitar jembatan Rama 7. Nah, jembatan Rama 7 ini penting loh teman-teman. Kenapa? Karena berdasarkan analisa baik dari tim penyidik Nontaburi dan juga independen, orang yang memang mengawal kasus Tank Monida, diperkirakan di sini adalah tempat Tank Monida jatuh malam hari itu. Ini adalah perkiraannya. Kenapa? Kalau kalian lihat fotonya, mungkin ini yang foto sudah banyak sekali beredar. Ini adalah foto Gatik dan juga Tank Mo yang berada di depan jembatan Rama 7 tersebut jam 22.06. Ini kan menjelang detik-detik ya boleh dibilang beberapa menit lah sebelum Tank Monida tenggelam. Alasannya jam 22.32 itu adalah diketahui dari jejak rekaman telepon salah satu saksi menelpon tim SAR 22.32 dari jam 22.06. Berarti kan jaraknya hanya sekitar 20 menitan. Makanya banyak analis di Thailand memperkirakan di sini adalah kurang lebih kira-kira di mana Tank Monida terjatuh. Jika memang benar Tank Monida sesuai dengan statement dari para saksi jatuh karena mau buang air kecil, dan itu pun juga salah satu bagian keterangan kenapa kok nggak ditanya langsung aja sama para saksi di mana sebenarnya Tank itu terjatuh. Ya seperti kalian tahu si Sen yang merupakan sangat fundamental karena dia klaimnya Tank itu terjatuh karena dia pegangan pahanya Sen mengatakan saya nggak tahu jatuhnya di mana karena saat itu saya lagi main HP, jadi tiba-tiba udah jatuh aja, baru saya sadar setelah beberapa menit. Itu adalah dari Sen. Yang kedua ada dari Gatik. Gatik juga mengatakan saya tidak lihat apakah Tank Mo jatuh apa enggak karena saya juga lagi main HP di depannya Sen, which is itu bukan di belakangnya, di dekat dengan Sen. Makanya tim penyidik juga nggak bisa mendapatkan keterangan pasti di mana lokasi jatuhnya Tank Monida karena yang disaksi pun yang bersama Tank Mo malam hari itu nggak ada yang memberikan keterangan secara pasti dengan alasan lagi main HP. Apakah ini sebuah kenyataan ataukah salah satu hal yang dilakukan manipulasi? Ya, kalian bisa komentar mengenai hal tersebut ya. Nah, kemudian GPS itu mengindikasikan dari datanya Mr. Santana berhenti 3 kali.
Oke, berhenti 3 kali ini juga ada beberapa kritisi, apakah jangan-jangan bukan berhenti tapi jalannya pelan-pelan aja. Well, menurut aku pada saat dikatakan berhenti artinya sudah benar-benar hanya menikmati suasana aja, yang which is typical kalau kita di Sungai Chao Phraya memang seperti itu ya, standby di salah satu titik sungai hanya untuk menanti sunset atau menikmati suasana malam hari di Sungai Chao Phraya. Nah, GPS itu mengindikasikan 3 kali berhenti, dan salah satu yang berhenti tadi itu di dekat area parlemen dan juga di sebuah hotel mewah yang ada di Sungai Chao Phraya. Ada apa ini? Apakah ini bisa dijelaskan oleh para saksi? Karena menurutku pada saat para saksi dilakukan BAP, berita acara pemeriksaan, semua data, baik itu CCTV, otopsi, dan sebagainya, itu harus dilinearkan. Kemudian kita cross-check mana yang kira-kira make sense ataupun juga tidak masuk akal. Dan Mr. Santana sudah mengatakan ini ke penyidik Nontaburi, tapi kan belum ada responnya secara singkat. Belum ada respon secara utuh ya. Dan dari pengacara Deca, pengacaranya Ibu Panida mengatakan begini, tuduhan Teng Mo dibawa ke hotel adalah omong kosong belaka. Itu adalah orang yang ingin mendapatkan panggung saja dari kasus ini. Oke, selalu pengacara Deca dari setiap hal yang disampaikan oleh Pak Santana ataupun juga yang lainnya, pasti 99% aku melihatnya adalah ada penolakan. Kenapa nggak dilihat dulu sih kalau memang benar ini adalah sebuah petunjuk, kan bisa menjadi hal yang sangat bagus sekali buat perkembangan kasus Teng Mo Nida. Tapi kan ya kita nggak tahu nih apakah kita lihat nanti apakah ini akan menjadi salah satu hal yang diklarifikasi penyidik Nontaburi di tanggal 26 April nanti. Dan dari pengacara Deca juga mengatakan bahwa yang kalau penyidik itu tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapapun kecuali itu nanti di pengadilan. Jadi kalau sudah sampainya ke tahap pengadilan di sidang begitu ya, penyidik boleh menjelaskan di sana semua. Tapi kalau tentang pertanyaannya Mr. Santana atau Mr. Genius, itu penyidik nggak punya kewajiban untuk memberikan klarifikasi dan sebagainya. Which is itu adalah benar secara hukum, tapi kalau aku lihat dengan tren sekarang, no viral, no justice, menurut aku harus diklarifikasi kalau seandainya penyidik Nontaburi sudah punya jawaban yang pasti yang bisa mematahkan mereka. Buat apa ditunda-tunda kalau itu sebuah kebenaran? Toh itu juga akan ngebantu penyidik Nontaburi untuk mengikis hal-hal yang kalau kira-kira memang itu bukanlah kebenaran atau sifatnya hoax, pasti akan dipakai oleh penyidik Nontaburi untuk memberikan klarifikasi. Which is ini juga pernah dilakukan beberapa hal ya, penyidik Nontaburi juga memberikan klarifikasi beberapa hal yang dibilangnya adalah hoax atau tidak benar, CCTV ini salah, CCTV ini adalah hasil manipulasi, itu kan sudah ada beberapa juga yang dinyatakan oleh penyidik Nontaburi. Kenapa nggak juga dengan hal ini? Kalau memang yang dikatakan Pak Santana, terus juga Mr. Genius salah, ya langsung aja diklarifikasi, nggak perlu nunggu lagi nanti di pengadilan, karena itu juga akan ngebantu pekerjaan dari penyidik Nontaburi sendiri. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini, dan di video berikutnya aku juga akan bahas lebih detail mengenai kenapa rambut Teng Mo Nida itu yang ditemukan hanya dia aja di speedboat tersebut. Akan aku ceritakan lebih detail bagaimana proses pencarian data-data tersebut dan siapakah yang menemukan pertama kali, penyidiknya di mana aja, akan aku detailkan di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan juga please subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.